Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas soal dan jawaban pengadministrasi perkantoran P3K tahun 2024. Untuk part sebelumnya ada di deskripsi video ini atau halaman channel ini. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Pengadministrasi perkantoran merupakan bagian yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan, maupun pelayanan publik. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Berdasarkan hasil analisis proses kerja yang memiliki durasi panjang, ditemukan bahwa distribusi dokumen antar departemen memakan waktu paling lama karena masih dilakukan secara manual. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mempercepat proses tersebut? A. Memanfaatkan jasa kurir eksternal. B. Mengurangi jumlah dokumen yang harus didistribusikan. C. Penjadwalan ulang distribusi dokumen. D. Menambah jumlah pegawai pada proses distribusi dokumen. E. Membuat sistem pengiriman dokumen secara elektronik. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sistem pengiriman dokumen antar departemen secara elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam proses pengiriman. Opsi A dan D kurang tepat, karena memanfaatkan jasa kurir eksternal dan menambah jumlah pegawai pada proses distribusi dokumen hanya akan menambah biaya operasional dan tidak mengatasi akar masalahnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Membuat sistem pengiriman dokumen secara elektronik. Soal nomor 2. Dalam kurun beberapa bulan ini, penggunaan barang persediaan kantor mengalami peningkatan, sehingga lebih cepat habis dari yang telah diperkirakan. Bagaimana langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut? A. Membatasi jumlah pembelian barang persediaan kantor. B. Melakukan pembelian hanya ketika stok hampir menipis. C. Mengurangi beberapa jenis barang persediaan. D. Memperketat penggunaan dan melakukan analisis pemakaian. E. Menambah jumlah persediaan. Solusi paling efektif yang dapat dilakukan adalah melakukan analisa terkait faktor penyebab penggunaan barang persediaan tersebut meningkat dan di mana tata letak pemborosan terjadi. Selanjutnya dapat dilakukan prosedur penggunaan barang persediaan kantor yang lebih ketat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan barang digunakan seefisien mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Memperketat penggunaan dan melakukan analisis pemakaian. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Dalam pekerjaan tim, beberapa anggota tim baru merasa kesulitan dalam memahami tugas mereka, sehingga produktivitas menurun. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh staf administrasi untuk meningkatkan produktivitas tim tersebut? A. Memberikan pengarahan secara individu. B. Mengabaikan individual dalam tim untuk memecahkan masalah mereka sendiri. C. Membuat pedoman kerja yang rinci. D. Mengadakan pertemuan rutin
untuk mengevaluasi kinerja dan pemberian arahan. E. Menyerahkan sepenuhnya pada individual tim. Yang dapat dilakukan adalah dengan menjadwalkan untuk melakukan pertemuan rutin yang membahas dan mengevaluasi kinerja anggota tim, sehingga dapat diketahui problem dan kekurangan masing-masing individu. Dari kedua hal tersebut dapat diberikan arahan dan solusi terkait masalah yang dihadapi, sehingga produktivitas dapat meningkat. Sedangkan untuk pemberian arahan tiap individu, secara individu tiap anggota tim akan memakan waktu yang lama dan kurang efektif, karena bisa jadi ada beberapa anggota yang memiliki kesulitan yang sama. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah D. Mengadakan pertemuan rutin dan mengevaluasi kinerja dan pemberian arahan. Soal nomor 4. Sebagai seorang staf administrasi, metode apa yang paling efektif digunakan untuk mengarsipkan dokumen yang paling sering diakses? A. Pengarsipan berdasarkan kategori. B. Pengarsipan berdasarkan tanggal. C. Pengarsipan berdasarkan ukuran dokumen. D. Pengarsipan berdasarkan abjad. E. Pengarsipan berdasarkan warna dokumen. Dalam konteks tersebut, pengarsipan berdasarkan kategori adalah metode paling efektif karena memudahkan akses dokumen berdasarkan topik atau jenis tertentu. Yang paling tepat adalah A. Pengarsipan berdasarkan dokumen. Sedangkan untuk pengarsipan berdasarkan tanggal adalah untuk dokumen yang perlu diakses berdasarkan waktu. Pengarsipan berdasarkan ukuran dokumen kurang tepat karena akan memakan waktu untuk pencarian dokumen yang spesifik. Lanjut ke soal nomor 5. Ketika seorang staf administrasi perkantoran memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, maka apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola waktu secara efektif, sehingga penumpukan tugas dapat dihindari? A. Mengalihkan beberapa tugas ke rekan kerja lain. B. Menyelesaikan tugas berdasarkan urutan penerimaan tugas. C. Menyelesaikan tugas berdasarkan tingkat kemudahan. D. Menunggu instruksi atasan terkait tugas yang harus diselesaikan. E. Membuat skala prioritas dan mengerjakan tugas berdasarkan tingkat urgensitasnya. Dalam hal manajemen waktu secara efektif, penting dilakukan penentuan skala prioritas. Dengan hal itu, maka staf administrasi dapat menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas yang lainnya, sehingga penumpukan tugas dapat dihindari. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 6. Dalam proses penyusunan anggaran kegiatan kantor, pengadministrasi perkantoran perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Maka yang dapat dilakukan untuk memastikan semua pihak terlibat dengan baik dalam penyusunan anggaran adalah A. Menyelesaikan penyusunan anggaran sendiri dan langsung meminta persetujuan. B. Mengirimkan dokumen anggaran untuk ditandatangani. C. Menunggu masukan pihak terkait secara sukarela. D. Mengadakan rapat rutin penyusunan anggaran. E. Mengabaikan pihak lain dalam penyusunan. Untuk memastikan semua pihak terlibat dan mengetahui penggunaan anggaran, maka yang paling efektif dilakukan adalah mengadakan rapat rutin terkait progres penyusunan anggaran dan terus berkoordinasi untuk memastikan anggaran sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengadakan rapat rutin penyusunan anggaran.
Soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan metode pengarsipan yang paling tepat untuk dokumen yang akan diakses secara periodik dan harus disimpan dalam waktu yang lama adalah: A. Pengarsipan kronologis, B. Pengarsipan vertikal, C. Pengarsipan horizontal, D. Pengarsipan digital, E. Pengarsipan abjad. Metode yang paling tepat adalah pengarsipan digital. Pengarsipan digital adalah proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen atau informasi dalam bentuk digital. Pengarsipan digital menggunakan teknologi elektronik dan sistem digital untuk mengelola arsip secara lebih aman, efektif, dan efisien. Pengarsipan ini memungkinkan arsip mudah dicari dan tidak memerlukan banyak ruang fisik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D. Pengarsipan digital. Soal nomor 8. Sebagai seorang staf administrasi, tindakan yang paling efektif untuk melaksanakan tugas mengelola surat menyurat yang masuk dan keluar adalah: A. Menyimpan semua surat dalam bentuk fisik, B. Menggunakan sistem manajemen elektronik dalam pencatatan dan pelacakan surat, C. Mencatat secara manual surat yang masuk dan keluar, D. Mengabaikan pencatatan surat, E. Melakukan distribusi surat yang masuk. Dalam proses digitalisasi dan peningkatan efektivitas, maka diperlukan sistem manajemen elektronik untuk mengelola surat yang masuk dan keluar. Selain itu, juga untuk memudahkan dalam proses pelacakan hingga pendistribusian surat kepada pihak terkait secara aman dan efektif. Jadi, yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah B. Menggunakan sistem manajemen elektronik dalam pencatatan dan pelacakan surat. Soal nomor 9. Dalam penyusunan laporan akhir tahun, staf administrasi harus memastikan data yang digunakan valid dan akurat. Langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan keakuratan data adalah: A. Menggunakan data acuan dari tahun sebelumnya, B. Mengandalkan laporan bulanan sebagai acuan tanpa perlu verifikasi ulang, C. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi kebenarannya, D. Menyusun laporan berdasarkan pengalaman, E. Membagi tugas pembuatan laporan dengan rekan kerja lain. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan cross-check keakuratan data yang akan digunakan untuk menyusun laporan akhir tahun, di mana data yang valid dan akurat akan menjadi dasar untuk menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi kebenarannya. Soal nomor 10. Di bawah ini yang merupakan tugas pengadministrasi perkantoran kecuali: A. Mengelola dokumen kantor, B. Membuat agenda rapat, C. Ikut membersihkan halaman kantor dan taman, D. Membuat laporan kegiatan, E. Mengarsip berbagai dokumen yang masuk. Berikut ini tugas pengadministrasi perkantoran meliputi mengelola dokumen, mengarsip, dan merekap data yang masuk, menyiapkan perlengkapan dan peralatan kantor, mengurus surat menyurat, membuat laporan pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, yang merupakan tugas pengadministrasi perkantoran kecuali ikut membersihkan halaman kantor dan taman, karena tugas tersebut masuk ke ranah bidang kebersihan. Sekian pembahasan materi kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.